Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan 7 binatang yang sebaiknya dibunuh dalam Islam. Segala apa yang ada di langit dan bumi memiliki maksud dan tujuan yang telah ditetapkan. Di dunia ini ada beberapa hewan yang halal untuk dimakan dagingnya, ada pula yang haram meskipun hanya air liurnya. Ada binatang yang dilindungi dan dimuliakan hingga tidak diperbolehkan bagi manusia untuk membunuhnya. Ada pula binatang yang disunahkan untuk dibunuh. Kesemuanya itu merupakan hukum yang memiliki sebab akibat. Meskipun beberapa di antaranya tetaplah rahasia Allah dan bukan hak kita untuk meminta penjelasannya. Di dalam Islam sendiri, setidaknya ada 7 binatang yang disunahkan untuk dibunuh. Jika kamu menemuinya di jalan, beberapa di antaranya sangatlah berbahaya, liar dan buas bahkan beracun. Sementara sisanya ada di sekeliling kita, membaur tanpa kita sadari. Apa saja 7 binatang tersebut? Mari kita simak berikut ini. Yang pertama, burung gagak. Burung gagak merupakan salah satu jenis burung yang kerap diidentikan dengan kematian. Dari mata, bulu, hingga kakinya biasanya berwarna hitam. Akan tetapi, tidak semua gagak yang boleh dan dianjurkan untuk dibunuh. Setidaknya, bukan burung gagak yang umum dan biasa kita lihat. Burung gagak yang dianjurkan untuk dibunuh sesuai dengan ajaran Nabi adalah burung gagak dengan warna putih pada bulu dada dan punggung. Entah karena alasan apa, hanya Rasul dan Allah yang tahu makna di balik itu semua. Yang kedua, tikus. Tidak hanya menjijikkan, namun tikus juga membawa banyak bibit penyakit karena lingkungannya yang kotor dan najis. Jika di rumahmu terdapat banyak tikus, maka salah satu cara untuk mendapatkan banyak pahala adalah dengan membasminya. Yang ketiga, kalajengking. Jika kamu sedang berkemah di alam liar, pastikan untuk menggebah pakaian dan barang-barang terlebih dahulu sebelum dibawa pulang. Karena kalajengking merupakan salah satu binatang yang sangat suka bersembunyi di sela-sela kehangatan dan aktivitas manusia. Pada dasarnya, binatang ini memang bersifat fasik atau memiliki kecenderungan untuk mengganggu manusia. Tidak hanya sengatan yang sangat menyakitkan, namun juga bisa yang tidak kalah mematikan. Oleh sebab itu, dimanapun kamu menemui hewan ini, pastikan untuk segera membunuhnya sebelum ia sempat menyentuhkan bisa yang akan sangat menyakitkan sekaligus mematikan. Yang keempat adalah cicak atau tokek. Meskipun cicak dapat membantu manusia dalam membasmi nyamuk-nyamuk yang mengganggu, namun Rasulullah membenci hewan ini. Beliau bersabda, "Dahulu cicak ikut membantu meniup api dengan maksud untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam." Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang membunuh cicak pada pukulan pertama, maka dituliskan untuknya 100 kebaikan. Jika dia membunuhnya pada pukulan kedua, maka dia mendapatkan pahala kurang dari itu. Dan pada pukulan ketiga, maka dia mendapatkan pahala kurang dari itu. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, cicak besar atau yang juga disebut tokek juga pernah hampir mencelakakan Rasulullah. Ketika beliau bersembunyi di Gua Sur dari sekawanan kaum Quraisy, seekor tokek berbunyi sehingga menarik perhatian para pengejar Rasul. Untungnya, jaring laba-laba yang tersusun rapi membuat kaum Quraisy membatalkan niatnya untuk memeriksa gua tersebut. Tidak sampai di sana, cicak juga sering dan suka mengganggu manusia, tidak terkecuali Rasulullah dengan membuang kotoran ketika beliau sedang beribadah. Yang kelima, burung elang atau rajawali. Islam menganjurkan untuk membunuh elang atau rajawali
karena mereka merupakan jenis burung yang merugikan manusia. Dagingnya tidak bisa dimakan, sedangkan mereka kerap memangsa anak ayam. Padahal ayam merupakan hewan yang selain bermanfaat bagi manusia, juga diberikan keistimewaan untuk melihat malaikat. Koko ayam pada pagi hari menandakan para malaikat sedang membagikan rezeki ke seluruh pelosok negeri. Sedangkan setan kerap menjelma menjadi elang atau raja wali, memangsai anak ayam agar tidak tersisa lagi kokok di pagi hari, sehingga manusia menjadi malas untuk bangun pagi dan menjemput rezeki. Yang keenam, anjing liar atau galak atau pemang. Meskipun dipelihara, air liur atau ludah anjing tetaplah mengandung najis. Apalagi jika anjing yang dimaksudkan adalah anjing liar, galak, dan pemangsa. Tidak hanya najis, liurnya juga membawa banyak kuman, bakteri, dan bahkan mungkin berbahaya serta dapat menyebabkan rabies. Karena setan sangat suka menjelma menjadi anjing dengan warna hitam polos dan menebarkan hasutan serta fitnah di mana-mana. Bagi kamu yang hidup dalam lingkungan dengan beberapa anjing, pastikan untuk menghindari jenis anjing seperti ini. Namun, dari seluruh anjing najis yang ada di dunia, anjing liar dengan warna hitam polos adalah jenis anjing yang disunahkan untuk dibunuh. Yang ketujuh adalah ular. Selain anjing dan raja wali atau elang, hewan lain yang menjadi favorit bagi setan untuk menjelma dan berkamuflase adalah ular. Selain itu, ular juga kerap dipakai sebagai mediasi dalam ilmu sihir, santet, serta ilmu hitam lainnya. Hukum tersebut juga berlaku pada hewan lain yang mungkin akan membahayakan jiwa. Misalnya, kamu tiba-tiba tersesat di hutan dan bertemu dengan binatang buas seperti babi hutan atau harimau yang tanpa tedeng aling-aling mengincar, berusaha melukaimu atau bahkan memangsamu. Jika kamu telah berusaha untuk mengusirnya, namun mereka tetap keras kepala, maka kamu boleh membunuhnya, dengan syarat bahwa bukan kamu yang terlebih dahulu mengganggu mereka. Itulah tadi macam-macam hewan yang boleh dibunuh menurut syariat Islam. Kendati sebagian dari binatang-binatang yang telah disebutkan di atas merupakan perwujudan dari kefasikan, Allah tetap menyisakan belas dan kasih kepada setiap ciptaannya. Adapun cara yang benar dalam membunuh binatang tersebut adalah dengan membunuhnya dalam sekali pukulan, tanpa menyiksa apalagi menganiaya. Dengan begitu, apa yang kita lakukan tidak semata hanya untuk kepuasan, namun benar-benar demi menjunjung tinggi ajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu dukung channel kami, Elins Official.